Jakarta sebagai kota metropolitan dan menjadi sentral bisnis terbesar di Indonesia dipadati oleh kendaraan bermotor. Tak heran jika pajak kendaraan bermotor ini menjadi salah satu pendapatan daerah terbesar. Namun, banyaknya para pemilik kendaraan bermotor yang tak sadar pajak alias penunggak pajak membuat Pemprov Jakarta melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) bersikap tegas. BPRD Jakarta mengambil langkah cukup berani dengan mengeluarkan aturan akan memenjarakan para penunggak pajak kendaraan bermotor. Rencananya, BPRD akan melakukan guzeling atau penyanderaan sementara selama 6 bulan. Apa kabar pemirsa, senang sekali saya Sela Wangkar kembali bersama Anda dalam program Suara Jakarta Jak TV di edisi akhir pekan ini hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai penunggak pajak kendaraan bisa dipenjara. Sebuah langkah yang cukup tegas dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta mengingat bahwa ada potensi 2,4 triliun yang belum dibayar sebagai salah satu sumber untuk pendapatan asli daerah di DKI Jakarta. Baiklah, kita akan bahas mengenai hal ini, bagaimana sesungguhnya mengenai pelaksanaan pemutihan yang sedang berlangsung sejak September hingga Desember 2019 ini, dan tahun 2020 tahun depan mulai akan ada penegakan hukum atas pelanggaran penunggakan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Kita akan bahas langsung bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama dengan Bapak Yuwandi Bayakmiko, beliau adalah Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD DKI Jakarta. Selamat malam Pak Yuwandi. Terima kasih bersama kami, dan juga dengan Bang Justin Adrian, beliau adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi, maksud kami dari fraksi PSI. Selamat malam Bang Justin. Selamat malam. Terima kasih bersama kami, dan juga dengan Pak Tori Damantoro, beliau adalah Ketua MTI Jakarta. Selamat malam Pak Tori. Selamat malam Mbak Yesa. Ya, baik, saya ke BPRD terlebih dahulu nih Pak. Pak Yuwandi, mengenai pemutihan, sudahkah ada tanggapan dari warga Jakarta untuk mulai membayar pajaknya di masa yang cukup baik ini? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan program keringanan yang kita lakukan di tahun ini, bahwa sejak 16 September 2019 ini telah terbit Pergub 89 dan Pergub 90 tentang keringanan biaya balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua, dan juga tentang keringanan pokok pajak, terutama adalah untuk PKB dan PBB. Ini kita luncurkan dalam rangka untuk memberikan stimulus kepada masyarakat, terutama yang belum melakukan pembayaran pajaknya, yang menunggak pajaknya, sehingga bisa dilakukan dengan stimulus ini, masyarakat bisa memberikan atau melakukan pembayaran pajaknya dengan beberapa pola keringanan. Bahwasannya di dalam Pergub 90 itu sampaikan untuk PKB dan PBB terhadap pokok pajak dari tahun sampai dengan tahun 2012, maka diberikan keringanan pajak sebesar 50% dari pokok dan sanksi bebas. Lalu dari tahun 2013 sampai tahun dengan 2016, maka keringanannya adalah sebesar 25% pokok pajaknya, sanksinya juga diputihkan. Dan untuk tahun 2017 sampai dengan 2018, maka pengenaan sanksinya juga diberikan pemutihan. Oke, baik. Sampai ada diskon 50% nih Pak nih. Sampai segitunya pemerintah Pergub dikeluarkan. Apakah memang begitu banyak orang yang menunggak untuk pembayaran pajak kendaraan? Ya, sampai dengan saat ini dari segi nominal memang 40%, rata-rata 40% dari seluruh kendaraan bermotor yang beredar di DKI adalah dalam konotasi itu belum berbayar, artinya belum daftar ulang. Itu yang kita sasar. Daftar ulang itu maksudnya yang per 5 tahun ya Pak ya? Yang setiap tahun. Setiap tahun justru? Setiap tahun dia belum melakukan pendaftaran untuk pajaknya dan belum melakukan pembayaran untuk pajaknya. Jadi ini kita sasar memberikan stimulus. Artinya dengan memberikan keringanan ini kita berharap masyarakat menggunakan fasilitas ini sehingga bisa melakukan pembayaran pajaknya. Oke, kemarin 16 September sudah diluncurkan, sekarang sudah bulan Oktober, sudah hampir 1 bulan. Apakah ada animo masyarakat untuk buru-buru membayar nih mumpung ada keringanan pajak? Ya, dari segi penerimaan, mungkin penerimaan itu signifikansinya sehingga dengan saat ini 9-11% ada peningkatan dari yang normal biasa. Dan itu tentunya dari adanya pembayaran tunggakan atas pembayaran tersebut. Cuma ini kami berharap kepada masyarakat gunakan fasilitas ini lebih cepat lebih baik. Jadi tidak harus menunggu sampai akhir tahun ataupun sampai periode ini
selesaikan atau berakhirnya kegiatan ini. Oke, tadi kami juga mendengar informasi bahwa ini akan ada gizling begitu ya dalam hal jika memang belum membayar pajak. Ya. Itu memang artinya akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang. Ya, Ancaman seperti ini. Artinya gizling ini adalah salah satu upaya effort untuk melakukan penagihan secara paksa. Oke, gizling apa sih itu Pak yang nanti yang akan dilakukan dari pihak badan pajak ini? Seperti apa bentuknya? Gizling itu intinya sebenarnya melakukan penagihan secara paksa dengan melakukan penyitaan, dengan terlebih dahulu melakukan penahanan sementara terhadap wajib pajaknya. Bukan kendaraannya ya, wajib pajaknya ya? Iya, artinya dengan objeknya yang lebih dulu, sepanjang objeknya terlalu tidak dibayarkan, maka ini mengarah kepada subjeknya. Nah, ini yang kita lakukan pembekangan atau penahanan sementara terhadap sampai dengan pajaknya bisa dibayarkan oleh subjeknya tersebut. Oke, jadi tahun 2020 itu mulai akan ditegakkan. Ini untuk semua penunggak pajak, mungkin ada rentangnya kah? Apa berdasarkan waktu atau jumlahnya sehingga ada langkah-langkah tegas seperti itu? Ya, sementara ini sebenarnya terhadap yang gizling ini bisa dilakukan terhadap seluruh objek pajak. Seluruh objek pajak bisa. Tanpa melihat tahun, tanpa melihat tahunnya, tanpa melihat jenis jumlahnya. pajaknya bisa kita lakukan untuk seluruh jenisnya. Nah, cuman untuk yang kita dalam waktu dekat bisa kita lakukan adalah dengan pembekangan ataupun terhadap objek-objek yang memang membawa dampak yang besar dan nominalnya juga cukup besar. Mungkin itu yang coba kita dahulukan, yang mana nominalnya besar dan juga mendapat atau berdampak besar terhadap signifikansi penerimaan daripada pajak tersebut. Oke, ke Bang Justin. Bang Justin artinya siap-siap nih masyarakat untuk menghadapi tadi ya penegakan hukum dalam hal pajak. Ya. Tanggapan Anda? Sebenarnya upaya-upaya paksa ini bukan hal yang baru ya dalam hal pembayaran pajak. Kita bisa mungkin mengacu ke Undang-Undang 19 2000 ya. Upaya paksa ini memang dimungkinkan melalui mekanisme perundang-undangan. Memang sebelumnya penyanderaan terhadap penunggak pajak ini sempat tidak berjalan juga dengan adanya perma di tahun 2000 juga. Itu permanya kalau nggak salah di bulan Juni. Akan tapi di bulan Agustusnya lagi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 19 tahun 2000. Tapi tidak serta-merta penyanderaan itu dilakukan kan Mbak? Betul. Pertama ada surat panggilan dulu, permintaan pembayaran, dan setelah itu ada penyitaan aset juga. Bahkan di penyitaan objek-objek ini bisa ditunjuk jurusita. Jurusita yang bisa memasuki kediaman atau tempat usaha atau tempat-tempat yang diduga digunakan oleh penunggak pajak untuk menyimpan asetnya. Jadi sebenarnya saya harap juga penyanderaan secara fisik ini merupakan langkah terakhir juga. Saya percaya juga BPRD DKI juga akan bijak menerapkan ini. Jadi saya harap juga tidak langsung dilakukan seperti itu, tapi juga ada tahap-tahapnya ya. Ya, ada tahapan-tahapan. Saya kira sudah cukup humanis ya dengan adanya insentif pajak fasilitas itu. Dan ini sebenarnya juga terjadi dari fase-fase tax amnesty kemarin. Jadi sebenarnya pemerintah sudah cukup pengertian ya, dalam tanda kutip pengertian terhadap masyarakat yang mungkin sedang kesulitan untuk memenuhi pajak ini. Oke, baik. Saya ke Pak Tori. Pak Tori, tadi disampaikan oleh Pak Yuandi bahwa objek pajak yang akan disasar terlebih dahulu, terutama dalam hal penegakan hukum, adalah mereka yang tadi ya mungkin jumlahnya besar. Nah, dalam arti mungkin adalah mobil-mobil mewah karena datanya justru yang menunggak pajak itu lebih dari 1.000 kendaraan mewah yang di atas 1 miliar rupiah. Ya. Nah, baik. Saya sebetulnya mau melihat upaya ini sebagai suatu bentuk fairness dari pemerintah. Ya, tadi kalau dari sisi penegakannya kan sudah dikasih kesempatan ya masyarakat untuk melakukan kewajibannya dengan tambahan beberapa insentif begitu. Nah, ada dua fairness yang saya lihat di sini. Pertama yang itu tadi penegakannya sudah dikasih waktu. Yang kedua adalah jangan lupa tahun ini Pemprov DKI Jakarta itu mengalokasikan subsidi untuk angkutan umum sebanyak 3,2 triliun. Artinya apa? Artinya memang pemerintah juga memberikan alternatif kepada para pemilik kendaraan ya? Pemilik kendaraan. Kalau memang benar-benar nggak bisa bayar, ya sudah naik angkutan saja gitu. Kan begitu kan ya. Naik Transjakarta sampai mana-mana dari ujung ke ujung juga 3.500 begitu. Nah, sehingga saya lihat
ini karena pajak ini adalah salah satu instrumen juga. Kalau kemudian DKI Jakarta punya dari sisi transportasi ya, punya masalah akut dan menahun tentang kemacetan bersama dampak polusi udaranya, pajak ini merupakan salah satu instrumen untuk mengurangi kemacetan, begitu. Ya memang nggak out of pocket money seperti parkir ataupun BBM begitu, tetapi itu juga memberikan satu disinsentif dari penggunaan kendaraan pribadi. Oke, tadi fairness nih tadi disampaikan oleh Pak Tori. Tadi fairness, kembali lagi dari pertanyaan saya tadi ke Pak Tori mengenai justru banyak mobil mewah yang menunggak pajak ke BPRD dalam hal ini sampai yang di atas 1 miliar rupiah, yang artinya mereka punya pajak itu bisa ratusan juta rupiah per tahunnya. Memang seperti itu keadaannya, Pak? Ya, inilah kondisi salah satu yang perlu kami lakukan. Artinya mengacu kepada adanya kendaraan-kendaraan yang belum berbayar ini adalah salah satu indikator kita bahwa inilah yang kita coba ajak para pemilik kendaraan mewah ini, bayarlah pajaknya. Karena sampaikan tadi, lebih daripada 100 kendaraan, 1000 kendaraan yang mewah di atas 1 miliar, itu potensinya di atas 49 M sekarang untuk yang belum berbayar. Potensinya itu 49 M. Artinya dengan begitu kita berharap hanya dari beberapa kendaraan mewah, tingkat penerimaan itu bisa langsung masuk juga signifikan. Maka salah satu yang kita sasar dalam langkah law enforcement ini adalah di luar memberikan beberapa stimulus dan keringanan ini adalah kemungkinan yang terutama adalah yang kendaraan-kendaraan nilai jualnya di atas 1 miliar ini. Iya, berarti bersiap-siap ya mereka yang punya lebih dari 1 miliar rupiah kendaraannya untuk lebih dulu dilakukan penegakan hukum. Baik, kami akan kembali bersama Anda pemirsa, tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.